Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Nah, pagi ini saya mau bicara sedikit tentang berani percaya walaupun kita tidak mengerti. Ya. Banyak hal kadang-kadang kita tuh gampang percaya ketika semuanya baik-baik, ya. Semuanya aman, sentosa, keluarga kita baik-baik, ya. Pekerjaan semuanya berhasil. Kita itu gampang percaya sama Tuhan. Anak-anak sehat-sehat semua. Kayaknya nggak ada yang dikhawatirin. Dan gampang dong bilang sama Tuhan, Tuhan baik. Amin. Tapi kadang-kadang gak semua situasi kita tuh seperti ini. Tuhan kadang-kadang izinkan kita dalam keadaan di bawah. Di mana segala sesuatu yang kita impikan, yang kita rindukan itu belum terjawab. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara sudah berdoa sekian lama, sudah doa bertahun-tahun, tapi belum ada jawaban. Belum ada jawaban dalam hidup kita. Nah, bagaimana respon kita ketika hal-hal ini terjadi dalam hidup kita? Apakah kita masih terus percaya? Apakah kita masih terus berharap kepada Tuhan? Nah, ini tantangan bagi setiap hati kita, ya. Banyak orang-orang percaya ketika melihat situasi tidak seperti yang mereka harapkan, tidak seperti yang mereka rindukan. Kadang-kadang hati ini mulai ragu. Tuhan ini ada atau tidak? Tuhan ini sayang atau tidak sama saya? Kenapa setiap yang saya inginkan, kenapa setiap yang kita rindukan, kok tidak terjadi apa-apa Tuhan? Nah, Tuhan izinkan hal seperti ini supaya kita belajar. Belajar untuk terus percaya kepada Tuhan. Walaupun situasi, keadaan belum terlihat seperti apa yang kita inginkan. Amin. Amin. Dan saya tahu ini tidak gampang. Enggak gampang. Mungkin orang bilang, gampang ibu ngomong. Dan saya percaya enggak gampang. Ketika keadaan baik-baik kita bilang, Tuhan engkau baik. Kita bisa dengan gampang angkat tangan, Tuhan engkau luar biasa. Tetapi kalau kejadian keadaan tidak sama seperti apa yang kita harapkan. Apakah kita masih bisa tetap angkat tangan? Apakah kita masih bisa mengatakan Tuhan engkau baik luar biasa. Ini satu ujian hati buat setiap kita. Amin. Mari kita belajar supaya hati kita itu terus percaya. Percaya dan berharap sekalipun doa-doa yang kita naikkan belum dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah, kadang-kadang kita doa-doa kita itu suka jadi doa yang transaksional. Transaksional ini begini, Tuhan kalau kamu lakukan begini, saya akan begini. Jadi itu doa transaksi. Nah, Tuhan mau setiap kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun belum terjadi apa-apa, kita tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Nah, jangan kita doa yang transaksional. Doa yang Tuhan kalau engkau berkati aku dalam pekerjaanku, usahaku. Tuhan bulan ini aku beri perpuluhan 20%. Dahsyatnya luar biasa. Dia berdoa lagi, Tuhan kalau engkau jawab doa aku seperti ini. Tuhan saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi doa-doa kita itu doa-doa yang transaksional. Transaksi sama Tuhan. Tuhan kalau lakukan begini, aku begini Tuhan. Tuhan mau sekalipun tidak terjadi apapun. Kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Nah, Tuhan izinkan setiap kita juga mau belajar menjadi dewasa. Dewasa di dalam keimanan kita. Nah, kalau anak-anak kita lihat yang punya anak pasti banyak mengerti. Anak-anak kalau mereka minta apapun, kalau enggak segera dikabulkan mereka akan ngambek. Mereka akan merengek-rengek, ya, akan meronta-ronta sampai yang dia minta itu dikasih. Nah, itu anak-anak kecil. Nah, suatu ketika waktu dulu waktu anak saya masih kecil, saya ingat Sam Joe ini saya bawa ke supermarket. Nah, biasa tuh anak-anak ya kalau udah ke tempat mainan gitu ya.
Nah kita bisa lihat anak-anak ini kepengen gitu beli ini mami ini mau beli ini. Nah saya lihat dia sudah punya. Lalu biasa anak-anak itu kan kalau main cuma sebentar, habis itu udah dibuang. Habis itu entah mainannya kemana gitu. Nah waktu dia minta terus gitu ya sampai meronta-ronta, merengek-rengek, saya biarin. Saya biarin dia. Saya bilang enggak, ini enggak boleh. Udah ya mami pulang ya. Dan biasanya orang tua kalau anak-anaknya merengek terus. Kita biasanya, udahlah. Daripada kamu rewel, ribut, pusing kepala saya, mendingan saya beliin. Nah, tapi kita boleh ajarin anak-anak ini sekalipun mereka rewel gitu. Saya bilang, mami kalau misalnya kamu terus kayak gini, mami tinggal. Dan saya lakukan. Saya tinggalin dia, saya pura-pura pergi gitu. Dan akhirnya dia gak jadi ambil mainan itu. Nah, ketika anak-anak kita tuh Tuhan gak mau kita seperti anak-anak kecil. Tuhan mau kita bertumbuh semakin dewasa. Jadi walaupun kita tidak diberikan jawaban doa seperti apa yang kita inginkan, kita tetap bisa percaya, tetap bilang God is good all the time. Katakan amin. God is good and all the time. Allah itu tetap baik dalam segala situasi. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sebab rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Rencana-rencana kita itu bukan rancangan Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8 ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu dan bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-9 dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mungkin sekarang waktu kita meminta kepada Tuhan, rencana-rencana kita, impian kita, Tuhan belum jawab. Sebab Tuhan tahu rancangan dia lebih besar, lebih baik daripada apa yang kita minta. Amin. Makanya doa Yesus berkata bahwa dia akan memberikan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Katakan amin. Mungkin kita baru minta segini, Tuhan sudah punya rencana yang lebih besar. Kita minta segini aja waktu kita nggak dijawab, kita nggak dijawab Tuhan, kita sudah ngambek sama Tuhan. Kita bilang Tuhan nggak gereja-gereja lah aku Tuhan, nggak melayani Tuhan. Sudah ngambek duluan. Nah anak-anak itu seperti itu. Kalau nggak dikasih mainannya, kita nggak beri sesuai dengan apa yang dia ngambek. Nah Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Amin. Walaupun belum terima jawaban, tetap percaya, berharap akan janji Tuhan terus digenapi. Sampai waktunya terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Boleh kita bicara sama Tuhan, kita minta sama Tuhan setiap mimpi kita, setiap keinginan kita minta. Memang firman Tuhan juga bilang, mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Nah tetapi kalau misalnya setiap keinginan kita itu tidak dijawab Tuhan, maka bagaimana respon kita? Nah ada satu dalam firman Tuhan kita belajar dari ada 3 anak muda ini. Anak muda ini luar biasa. Ya, makanya jangan remehkan anak-anak muda. Amin. Anak-anak muda, amin. Tuhan bilang jangan menganggap rendah anak-anak muda. Karena anak-anak muda juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah kita belajar dari 3 anak muda, Sadak, Mesak, dan Abednego. Nah bagaimana kita tahu ceritanya bahwa ketiga anak muda ini diizinkan Tuhan masuk dalam perapian yang menyala. Nah waktu itu Nebukadnezar meminta setiap orang harus menyembah patung yang dia bangun. Jika ada yang tidak menyembah maka dia akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan apinya itu luar biasa, panasnya luar biasa. Bahkan buka pintu aja bisa terbakar gitu ya. Nah bagaimana waktu diumumkan peraturan itu
tiga anak muda ini tidak menyembah Tuhan. Kemudian ada yang melapor kepada Raja Nebukadnezar bahwa ada tiga anak muda yang tidak menyembah. Lalu dipanggillah mereka. Lalu Nebukadnezar bertanya kepada mereka, apakah benar kamu tidak menyembah seperti apa yang aku perintahkan? Iya. Lalu apa jawab Sadak, Mesak dan Abednego? Iya, kami tidak menyembah. Maka kata Nebukadnezar, maka kamu akan dimasukkan ke perapian. Lalu jawab mereka, Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah yang kami puji sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu. Amin. Nah, kita belajar dari tiga anak muda ini. Mereka punya satu statement yang luar biasa. Artinya bisa dikatakan begini. Jika Tuhan gak tolong, maka kami tetap percaya kepada Tuhan kami. Katakan amin. Jika setiap kerinduan kita, impian kita, semua keinginan kita belum dijawab Tuhan. Belum. Maka tetaplah percaya dan berharap sama Dia. Amin. Sama seperti Paulus juga. Paulus ketika berdoa dia juga gak dijawab. Yaitu ketika dia minta duri dalam dagingnya diangkat. Juga gak dijawab Tuhan. Karena Tuhan jawabnya begini. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mungkin ketika kita dalam keadaan tantangan yang begitu luar biasa. Tuhan bilang, cukup anugerahmu bagimu. Katakan amin. Anugerah Tuhan itu akan memberi kita kekuatan melewati setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Kata Tuhan, cukuplah anugerahmu. Karena di dalam kelemahanlah, di dalam kekuranganlah, di dalam apa lagi? Semua yang kekurangan dalam diri kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Dan kita bisa berkata semua ini karena Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Maka ketika kita diberkati nanti, kita gak akan jadi orang yang langsung sombong mendadak gitu loh. Ya, tiba-tiba langsung angkuh gitu kan. Karena kita tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah, kadang-kadang semua keinginan yang kita yang belum dijawab itu karena ada waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan, katakan amin. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita di waktu yang tepat. Seringkali kita jadi sebagai manusia kita nih paling yang mengesalkan dalam hidup kita tuh apa? Menunggu. Siapa yang suka menunggu? Kalau kita lagi janji nih, menunggu, tiba-tiba orangnya gak on time. Menunggu, aduh ini kok gak datang-datang. Kesel, hati itu sudah kesel. Nah, kita suka kesel ketika kita disuruh menunggu. Tuhan bilang, wait, tunggu. Saya selalu berikan yang terbaik, sabar. Be patient, sabar. Tuhan bilang, setiap jawaban-jawaban yang Anda tunggu, Bapak Ibu Saudara tunggu, kata Tuhan, sabar. Ada waktu Tuhan yang terbaik karena waktu Dia adalah waktu yang tepat bagi setiap kita. Oleh sebab itu ketika kita dalam keadaan menunggu, jangan biarkan kekecewaan, kepahitan itu tumbuh dalam hidup kita. Seringkali waktu kita nunggu lama kok nggak terima jawaban. Akhirnya kita lama-lama kecewa. Ya, saya pernah dengar salah satu teman curhat gitu ya. Udah lama nunggu kok nggak ada jawaban-jawaban. Akhirnya kecewa dan udah nggak mau ikut Tuhan. Nah, jadi mari kita belajar untuk percaya. Sebab dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ingat, dalam segala sesuatu. Artinya dalam hal yang baik dan buruk Tuhan itu bekerja. Dalam hal yang baik dan buruk. Seringkali kita berpikir
dalam hal baik aja Tuhan bekerja. Dalam keadaan yang buruk pun Tuhan bisa ubahkan jadi hal yang baik bagi setiap kita. Katakan amin. Mari kita percaya dan berharap bahwa pegang janji Tuhan ini. Saya suka pegang janji ini. Karena ada seorang tanya saya, Cik, kenapa ya? Kok Tuhan itu jahat Tuhan? Dia bilang, kenapa ya kok Tuhan itu jahat? Saya itu udah masalah satu bertubi-tubi datang terus. Tidak berhenti-berhenti. Sudah selesai ini datang lagi. Ini sekarang anak saya lagi. Kok gak berhenti-berhenti ya? Jadi hatinya sudah kecewa. Pahit. Di dalam waktu dia menunggu janji Tuhan, dia kecewa. Kok gak selesai-selesai masalah dia? Nah, tapi saya bilang, Tuhan itu baik kok. Roma 8 ayat 28 kamu pegang. Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Tetap mungkin saat ini kita bilang Tuhan kok diam. Tuhan kok seperti enggak melakukan apapun. Ketika kita melihat Tuhan diam, dia itu sedang bekerja. Maka saya suka dengan lagu Waymaker. Ya, dalam interlude lagunya dia bilang ya, even when I don't see it, you are working. Even when I don't feel it, you are working. Ketika kita tidak melihat, dia bekerja. Ketika kita tidak merasakan, dia tetap bekerja. Katakan amin. Jadi dalam setiap situasi kehidupan kita, mari kita terus percaya dan berharap bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.